Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar pemirsa hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa sehat dan juga bahagia selalu. Baik, senang sekali hari ini Sekar kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, di Expose kali ini kita mengusung tema terkait merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional. Ya pemirsa, di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang, baik karena kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global, hingga tantangan lokal, pekerja menjadi ujung tombak pembangunan. Namun pemirsa, di balik peran strategis itu, para pekerja juga menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesejahteraan yang belum merata, perlindungan hak yang masih lemah, hingga tantangan menghadapi era digital. Oleh karena itu hari ini kita akan mengupas tuntas tema terkait SPN serta menggali lebih dalam terkait kondisi dan tantangan para pekerja khususnya di Kota Pekalongan, baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan hak, serta bagaimana peran pemerintah hadir menjawab itu semua. Tentunya hari ini Sekar tidak sendirian, Sekar sudah ditemani para narasumber hebat yang pastinya relevan untuk mengupas tuntas tema hari ini. Telah hadir bersama kita hari ini kedua narasumber hebat. Yang pertama ada Ibu Betty Dahviadi Dahlan ST selaku Kepala Din Perinaker Kota Pekalongan. Ya. Ibu, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Mbak Sekar. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Sehat selalu nggih Ibu nggih? Ya, alhamdulillah. Baik. Dan selanjutnya bersama kita ada Bapak Mustaqim Ato selaku Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan. Bapak, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam. Baik Mbak Sekar, Alhamdulillah sehat, segar ya Pak ya. Yeah. Aduh. Baik Pak, kali ini kita akan berdiskusi bersama ya Ibu ya terkait SPN khususnya di Kota Pekalongan. Mungkin Sekar akan memulai dari Bapak Mustaqim Ato. Ini panggilannya Bapak Ato atau Bapak Mustaqim enaknya? Monggo. Pak Ato aja nggak apa-apa. Pak Ato, panggilan bekenya gitu ya Bu Betty ya. Dekat, ya. Oke, lebih dekat. Baik Pak Ato, sebagai Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan ya Pak nggih. Bagaimana kondisi umum pekerja di Kota Pekalongan Pak? Kalau menurut Bapak? Alhamdulillah Mbak Sekar, kalau menurut SPN kondisi umum di Kota Pekalongan, para buruh sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Karena apa? Karena kemarin sekitar bulan Maret ya, kita berkunjung ke perusahaan-perusahaan, sampling 15 perusahaan Bu ya. Kita monitoring UMK. Alhamdulillah di Kota Pekalongan ternyata melaksanakan UMK 2025 semua. Alhamdulillah, berarti sesuai dengan dari Gubernur juga ya Pak ya, peningkatan kemarin ya, Alhamdulillah. Kalau dari sisi kesejahteraan dan juga perlindungan hak sendiri bagaimana Pak? Baik, untuk kesejahteraan dan perlindungan hak memang masih ada yang beberapa perusahaan yang tidak maksimal. Artinya bahwa sebenarnya kesejahteraan itu adalah hak buruh dan kewajiban pengusaha, seperti diikutkannya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Ini yang normatif seperti ini belum, kadang ada beberapa perusahaan yang belum mengikutkan semua buruhnya atau pekerjanya, seperti itu. Nah, untuk menanggapi hal tersebut dari SPN sendiri bagaimana Pak? Apakah akan melakukan sesuatu untuk terus meng-up? Ya, kami sudah beberapa kali kami melaksanakan pendidikan di tingkat perusahaan di anggota SPN supaya tahu hak-haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Kemudian ketika kita temui ada permasalahan yang normatif belum dilaksanakan, pasti kita akan berusaha untuk bipartit dulu di tingkat perusahaan, berunding antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan, terutama normatif saja lah. Kemudian kalau normatif sudah bagus semuanya, yang di atas normatif ya harus kita laksanakan sedikit demi sedikit ya. Karena perusahaan itu kalau
langsung begitu segumpal gitu kan enggak. Tapi kalau sedikit step by step enggak terasa. Mudah-mudahan bisa terwujud. Sampai saat ini masih kita gencar pendidikan terus di perusahaan sehingga kawan-kawan buruh ini pinter dan tahu hak dan kewajibannya. Sudah mulai melek ya Pak ya. Oke, semoga selalu bisa follow up lagi. Amin. Baik, Sekar ingin ke Bu Betty nih. Bu, untuk dari pemerintah sendiri, apa sih langkah dan juga kebijakan utama Dinperinaker dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Pekalongan? Terima kasih Mbak Sekar. Sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan tadi Pak Ato ya. Apa yang disampaikan Pak Ato kemudian kita tindak lanjuti dalam bentuk pembinaan. Karena salah satu fungsi kami itu pembinaan ya. Tugas kami kepada perusahaan-perusahaan di Kota Pekalongan gitu. Terkait dengan kesejahteraan tadi sebenarnya sudah disinggung dengan Pak Ato ya. Kemudian kaitannya UMK itu ya, kami juga sudah membicarakan bersama dengan tripartit gitu ya. Kemudian terkait kesejahteraan lainnya itu kami melakukan pembinaan terkait dengan peraturan perusahaan karena belum semua perusahaan di Kota Pekalongan ini yang membuat membuat peraturan perusahaan. Padahal tadi yang disampaikan Pak Ato kaitannya hak kewajiban, kemudian menjadi kewajiban perusahaan dan bagaimana hak pekerja dan hak perusahaan, bagaimana kewajiban pekerja itu harus tertuang semua di peraturan perusahaan. Ini yang selalu kita sampaikan kepada perusahaan dalam hal pembinaan tadi, ya, baik dalam bentuk tatap muka, gitu ya, ataupun dalam hal pada waktu kita monef, itu kita sampaikan, gitu ya. Jadi kalau misal di peraturan perusahaan pun, jika itu mereka sudah buat, itu pasti harus masuk ke Dinperinaker dulu. Kita periksa, apakah sudah sesuai dengan peraturan di atas, gitu. Jika tidak sesuai atau menyalahi, langsung kita kembalikan untuk diperbaiki. Karena kalau tidak sesuai atau menyalahi, otomatis gugur itu. Gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya hak pekerja itu sudah dilindungi melalui aturan-aturan di atas. Jadi kami di sini yang memeriksa peraturan perusahaan itu bagaimana, sudah sesuai tidak. Kalau tidak ya kita kembalikan, dibenarkan, sehingga harapannya peraturan perusahaan tadi bisa mengakomodir dari kedua belah pihak, hak dan kewajiban. Dan itu semua harus sesuai dengan aturan yang ada di pusat. Begitu. Baik Bu Betty, terkait sebagai pembina ya Bu Dinperinaker, berarti rutin melakukan monef ke seluruh perusahaan di Kota Pekalongan atau bagaimana Bu? Ya, kami ada waktu-waktunya kita monef gitu, tidak bisa setiap ini ya, karena kami juga keterbatasan tenaga gitu ya. Khususnya kalau di kami ada bidang hubungan industrial, ini yang melakukan monef tadi sampaikan Pak. Atau kita monef pun juga mengikut sertakan tripartit. Jadi ada di situ dari sisi pengusaha, kemudian ada dari sisi pekerja dan juga pemerintah. Jadi kita jalan bareng gitu. Terkait untuk UMK sendiri Bu, kalau semisal ada perusahaan yang belum mengikuti UMK sesuai anjuran dari gubernur, bagaimana Ibu? Memang tidak ada secara eksplisit sanksi. Itu yang harus disadari ya. Jadi ini sifatnya pembinaan gitu, karena kita juga harus mendengarkan dari kedua belah pihak, pekerja yang bekerja di perusahaan dan juga pengusaha yang memberi pekerjaan. Jadi dua belah pihak ini harus saling ya, nanti pun kebijakan ada win-win solution begitu. Jadi kami di pemerintah ini ada di tengah-tengah, ya, tidak berpihak salah satu, tapi inginnya ini adalah win-win solution setiap ada masalah, begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Betty. Sekarang ingin ke Pak Ato lagi nih Pak. Kalau untuk tantangan utama sendiri Pak yang dihadapi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya itu apa Pak? Baik Mbak Eskar, tantangan utama kami adalah para pengusaha-pengusaha nakal terus terang. Artinya apa?
pengusaha-pengusaha nakal itu udah tahu aturan tenaga kerjaan, sudah tahu undang-undangnya seperti apa, tapi biasanya tidak dilaksanakan. Contohnya misalnya mengikutkan pesertanya BPJS Tenagakerja yang kalau karyawannya 500 diikutkan hanya 100. Biasanya seperti itu, artinya tidak semuanya tercover. Ketika ada peneguran, yus nanti dipipil. Ya, biasanya seperti itu. Nah, mipilnya itu yang tidak ada jangka waktu yang jelas. Makanya ketika itu harus ada jangka waktu yang jelas. Yang menurut kami sebenarnya kalau pengusaha sadar dengan aturan, berarti tahu hak dan kewajibannya, insya Allah hubungan industrial di perusahaan ini akan harmonis, otomatis harmonis. Kemudian juga begitu, para buruh juga pekerja tahu hak dan kewajiban pasti akan harmonis juga. Makanya keseimbangan tadi, haknya minta terus pengusaha itu tahu kewajibannya ini pada pekerjanya itu yang dipertanyakan ya Pak ya. Karena memang antara pekerja dan buruh itu memang beda prinsip ya. Karena pengusaha itu inginnya keuntungan yang sebanyak-banyaknya, kalau buruh ya inginnya kesejahteraan yang setinggi-tingginya, otomatis kan gitu. Makanya otomatis kan seperti itu. Ya, sebenarnya ada prinsip kami hanya ada ketenangan bekerja itu ada 3 menurut kami. Yang pertama adalah job security, artinya pekerjaan yang jelas. Sekarang kan marak outsourcing dan sebagainya. Iya, kalau betul. Pekerja tetap artinya tidak outsourcing, tidak kontrak, otomatis kan jelas nih, tidak was-was 1 tahun masih lanjut apa enggak dan sebagainya. Kemudian yang kedua income security upah yang layak, UMK-nya seperti apa, dapatnya seperti apa. Ini mohon maaf kadang perusahaan main-main upah itu kan ada kriteria upah pokok dan upah tunjangan yang bersifat tidak tetap tapi dikategorikan upah, di total upah banyak ribetnya, artinya tunjangan apa itu lebih besar daripada upahnya, sehingga itulah artinya ada yang mempermainkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah social security, artinya jaminan sosial tadi, kesejahteraan, jaminan BPJS Tenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan lain-lain, sehingga buruh ini akan tenang. Artinya upahnya sudah diatur dengan baik, pekerjaannya sudah jelas, kesejahteraan sosialnya jelas, maka pasti akan meningkatkan produktivitas yang tinggi. Menurut kami seperti itu. Oke, memang kadang-kadang susah kalau menghadapi yang seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ato ya. Oke, kita bakalan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Ato dan juga Bu Betty ya. Tapi setelah yang satu ini pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita bakalan ngobrol lebih banyak sama Pak Ato dan juga Ibu Betty. Kita lanjut ke Ibu, Bapak. Nah, menanggapi tentang tadi uraian dari Pak Ato Ibu, kan banyak nih Bu perusahaan nakal. Pastikan ada banyak pekerja yang berkeluh kesah kepada Dinperinaker. Nah, dari Dinperinaker sendiri bagaimana Bu merespon keluhan-keluhan atau aspirasi dari serikat pekerja? Baik. Tadi yang disampaikan Pak Ato, yang pertama kepastian kerja ya, tugasnya apa. Yang kedua salary ya, pendapatan upah ya. Yang ketiga kaitannya jaminan sosial. Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa ada kepastian jika yang tadi saya sampaikan. Yang pertama tadi
job description-nya jelas. Itu jadi pekerja ini yang harus juga diketahui oleh pekerja. Pada saat dia bekerja, sebelum memulai kerja itu harus kontrak kerjanya harus jelas. Ini yang harus diperhatikan, kontrak kerja. Di situ jelas terdeskripsi apa tugasnya, gitu ya. Dan hak dan kewajiban itu muncul semua di kontrak kerja. Ini yang harus diperhatikan oleh para pekerja sebelum dia memulai pekerjaan di perusahaan. Ya, apalagi kalau sudah tanda tangan. Gitu. Kemudian yang kedua, kaitannya tadi upah. Saya setuju begitu ya, bahwa pasti upah itu mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan juga memicu atau men-trigger produktivitas. Kan seperti itu ya. Nah, kami juga mendorong pada waktu pembinaan kepada perusahaan, baik pada saat kita juga ada tatap muka, kita mengadakan sosialisasi, itu terkait kita menghimbau ya perusahaan untuk segera menyusun struktur skala upah. Struktur skala upah itu gunanya apa? Jadi pekerja tadi seperti Pak Ato sampaikan, ini transparansi. Jadi ada kepastian, gitu ya. Yang kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun mungkin ke atasnya, itu udah jelas. Untuk upah yang sudah menduduki jabatan atau tidak, itu ada. Jadi kita selalu mendorong, ya, kita mengadakan lewat tadi tatap muka ataupun pada saat monef terkait skala struktur upah. Kita mendorong untuk perusahaan menyusun, karena memang harus diakui belum semua perusahaan menyusun ini, gitu. Padahal ini adalah sebuah kepastian bagi pekerja untuk bekerja. Jadi sudah tahu nasibnya nanti ini udah kerja sampai sekian tahun, saya nanti akan bagaimana. Itu transparansi itu yang selalu kita lakukan. Kemudian kaitan tadi dengan jaminan juga sebenarnya itu muncul juga di peraturan perusahaan. Itu apa hak dan kewajiban itu muncul. Ya. Nah, selama itu ada acuannya, cantolannya dengan aturan di atas, itu akan lebih mudah kami pada waktu mengoreksi. Ada perintah, ini harus ada tertuang itu di peraturan perusahaan seperti itu. Baik Ibu Betty, terima kasih banyak Ibu. Jadi emang paling utama itu adalah kepastian ya Bu ya. Jadi nasib pekerja tidak terkantung-kantung, kasihan juga. Karena pada nyatanya faktanya seperti itu, susah sekali. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Ato ya Pak ya. Dengan kaitannya My Day kemarin Pak, apakah ada kegiatan tertentu Pak? Ya Mbak Skar, untuk My Day kami SPN mengadakan doa bersama istighosah. Yang pertama pada waktu malam 1 Mei di Monumen Juang 45 ya. Juga kita koordinasi dengan SPN Kabupaten Pekalongan dan SPN Kabupaten Batang hingga bareng. Karena apa? My Day sekarang itu kan hari libur. Kalau hari libur terus kita aksi, yang nemuin siapa? Nggak ada yang nemuin kan hari libur. Makanya udahlah kita doa bersama, kita undang stakeholder semuanya. Alhamdulillah hadir semua. Termasuk Bu Eti hadir Bu ya. Pak Wali hadir. Forkompinda hadir semua, dan kita kasih semuanya sambutan biar tahu My Day-nya seperti apa, tanggapan mereka bahwa buruh itu seperti apa. Kemudian di samping itu juga kita paginya mengikuti kegiatan LKS Tripartit. LKS Tripartit itu dari pekerja juga ada, dari pengusaha ada, dari pemerintah ada. Yaitu ada senam Bu ya, senam bersama, makan pagi gratis, dan pembagian door prize. Ini yang sebelumnya malah kalau tripartit ini ada porseni tripartit, ini luar biasa. Kalau porseni tripartit itu sebenarnya ditunggu-tunggu oleh perusahaan-perusahaan Bu, karena di situ akan kompetisi lomba antar perusahaan. Ini yang sangat meriah. Bahkan dari Sekwan saja mau ikut sebenarnya. Tapi ternyata tahun ini malah nggak ada. Kan dari pemerintah ada yang wakili Dinperinaker, dari
Jadi DPR kok nggak ada nih, ya makanya mau ikut sebenarnya lomba, tapi karena mungkin anggaran ya Bu Betty yang tahu persis sehingga hanya begitu. Kemudian kalau secara nasional sih ada kegiatan di Monas ya bersama Pak Presiden. Ya ini luar biasa, Pak Presiden yang kedua yang mendatangi Maide. Yang dulu di waktu Maide yang pertama itu yang datang adalah Bapak Presiden Soekarno. Ya kemudian Prabowo ini adalah yang kedua yang mendatangi acara Maide. Ya mudah-mudahan dengan datangnya Pak Presiden Prabowo di acara Maide, mudah-mudahan sinyal baik bahwa buruh ke depan akan lebih sejahtera. Amin, amin. Kita doakan doa-doa baik bersama ya Ibu Bapak ya. Baik, selanjutnya Sekar pengen tahu ini Bu, untuk Bapak Ato dan juga Ibu Betty, bagaimana sih menurut Bapak dan Ibu pentingnya kolaborasi antara serikat pekerja dan juga pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan Bu? Monggo, boleh Ibu Betty terlebih dahulu? Ya, kita ada istilah tripartit ya, LKS tripartit itu ya. Ini sebenarnya 3 pihak yang yang kalau masing-masing itu tadi ya terjadi mereka masing sadar dengan posisi dan kemudian hubungan harmonis, ini akan memperkuat pondasi di bidang ketenagakerjaan sebenarnya. Karena masing-masing punya kedudukan masing-masing. Kalau perusahaan itu sebagai pemberi kerja, kalau pekerja itu yang bekerja, dan pemerintah ini adalah dari sisi regulasi gitu. Jadi pemerintah di tengah-tengah begitu. Kalau ini berjalan sesuai dengan fungsinya, ini pastinya akan terjadi tadi harmonisasi tadi. Ya, akan terjadi hubungan industrial yang harmonis, yang adil, ya, yang adil dan pasti ya. Nah, di sini masing-masing nanti akan bergerak atau bekerja sesuai dengan porsinya. Yang dari pekerja akan produktivitasnya akan naik begitu ya, sehingga otomatis produktivitas naik, otomatis perusahaan akan untung di sini ya, kinerja akan naik juga ya, sehingga jadi perusahaan pun sebagai pemberi kerja ya dia akan terus ya, kalau perusahaan sehat begitu ya, produktivitas naik, otomatis mungkin pendapatan perusahaan naik. Dari pihak perusahaan akan memikirkan juga pekerja selaku yang bekerja begitu. Dan kami di pemerintah dari sisi kebijakan pun akan berpihak pada dua-duanya, akhirnya seperti itu. Jadi tiga unsur ini harus benar-benar harus bersatu gitu ya, dalam satu mindset pemikiran bagaimana supaya ketenagakerjaan khususnya di Kota Pekalongan ini bisa berjalan begitu. Tidak ada yang merasa lebih, itu tidak. Karena saling sebenarnya simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan. Membutuhkan. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada juga yang rendah begitu. Dan kami kalau itu berjalan, kami sebagai pemerintah ini sebagai penengah dari sisi regulasi, aturan, fasilitator, mediator gitu ya. Ini kami akan juga bekerjanya dengan nyaman begitu. Semua hal terkait ketenagakerjaan sudah terselesaikan di lapangan, tidak ada masalah. Itu sebenarnya. Kalau dari kacamata pemerintah sendiri tentang kolaborasi di Pekalongan ini sudah seperti apa Bu? Apakah sudah cukup baik? Tadi Pak Ato udah nyampaikan ya. Tadi bisa dilihat dari kasat mata, kemarin Mayday juga kondusif, ya, istighosah 3 pihak ya hadir semua di situ. Waktu istighosah Apindo pun hadir, gitu, ya. Kemudian kita juga melihat ya persentase terjadinya masalah itu ya, itu juga enggak, ya mungkin ya bisa dilihat sendiri, tidak banyak Pak Ato ya, tidak. Misal pun ada, itu bisa terselesaikan dengan kesepakatan bersama atau perjanjian bersama dengan PB, begitu.
Dan ini yang kami sebagai pemerintah dari mewakili pemerintah Kota Pekalongan, ini apresiasi juga bagi SPN yang bisa menahan diri, ya. Apindo juga dengan bijaknya segala keputusan pemerintah terkait UMK kemarin ya menerima seperti itu. Jadi ini saya dari dua belah pihak ini saya apresiasi begitu. Semoga terus senantiasa seperti ini ya Bu, dan juga semakin baik, amin. Ya, amin. Nah, kalau dari Pak Ato sendiri Pak, bagaimana Pak pendapatnya Pak? Iya, terima kasih Mbak Askar. Hubungan kami dengan pemerintah Dinperinaker khususnya di Kota Pekalongan, kemudian dengan Apindo ini cukup baik. Ini terbukti memang ada dua lembaga yang sering ketemu. Yang satu LKS tripartit, yang satu Dewan Pengupahan. Dan alhamdulillah sidang Dewan Pengupahan baru kali ini Bu ya, OPA UMK tahun 2025 ini sepakat. Biasanya sepakat tidak sepakat. Tapi untuk tahun UMK 2025 ini sepakat naik 6,5%. Alhamdulillah. Ini hadiah dari Pak Presiden sebenarnya. Tapi sepakat, dan ternyata setelah kita monef tadi kami sampaikan dilaksanakan. Ya sebenarnya pengusaha itu mampu ya, sebenarnya mampu. Mudah-mudahan mampu lah, kalau itu memang regulasinya sudah benar, aturannya benar, ini mampu. Kemudian yang penting hubungan yang pertama yang menurut kami kuncinya adalah di tingkatan perusahaan komunikasi ini harus bagus antara pekerja dan pengusaha. Karena di situ ada forum bipartit namanya. Kalau ada permasalahan hubungan industrial harus dirembuk dengan bipartit. Bipartitnya kuat, otomatis komunikasinya baik, pasti permasalahan selesai di tingkat perusahaan. Karena yang tahu persis sebenarnya permasalahan itu adalah di perusahaan. Kalau sampai di tingkat tripartit berarti difasilitasi di Dinperinaker, otomatis ini komunikasinya nggak baik. Yang kita laksanakan gitu Bu ya. Contoh seperti Kesmatek, Tiga Darah itu ternyata komunikasi nggak baik sehingga sampai tripartit, sehingga kita bareng-bareng menyesuaikan. Dan alhamdulillah di bawah pimpinan Bu Betty ini di Dinperinaker di Kota Pekalongan permasalahan selesai lah. Alhamdulillah. Tidak di kabupaten yang lain tidak selesai sampai sekarang. Di Kabupaten Pekalongan banyak perusahaan yang belum selesai. Tapi alhamdulillah di Kota Pekalongan selesai. Ini luar biasa. Luar biasa. Apresiasi Bu Betty ini luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa memang Pak Ato, Bu Betty saling berkolaborasi, saling mengapresiasi satu sama lain ya Pak ya. Semoga bisa terus seperti ini. Mungkin Sekar mau tanya nih Pak, apa nih salah satu contoh kerjasama yang berhasil antara serikat pekerja dan juga pengusaha di Kota Pekalongan? Contoh yang gampang adalah perusahaan itu membuat PKB atau perjanjian kerja bersama. Perusahaan itu banyak sudah membuat PKB, otomatis berarti hubungan antara pengusaha dan pekerja itu bagus. Karena PKB ini adalah dasar, di situ ditentukan aturan pekerjaan, kemudian kesejahteraan dituangkan dalam PKB. Kalau kami namai bahwa kitab di perusahaan adalah PKB. Karena adalah apa-apa lihatnya PKB. Kalau sudah ada serikatnya, kalau Bu Betty tadi mengatakan peraturan perusahaan itu kalau belum ada serikat. Kalau ada serikatnya harus buat PKB, perjanjian kerja bersama. Sehingga ketika ada permasalahan apapun, kita lihat PKB-nya seperti apa. Karena PKB itu kan dasarnya kesepakatan bersama. Ini contoh yang baik. Itu pasti semuanya sudah lah, itu berjalan lancar, ya udah kondusif pasti ya Pak ya, dan juga semakin berkembang lebih baik tadi, harmonisnya tercapai ya Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, namun setelah ini nggih Bapak Ibu nggih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kami akan membahas lebih detail lagi. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kita akan lanjut ngobrol dengan Pak Ato dan juga Ibu Betty nih. Baik Bapak Ibu, ini Sekar punya satu pertanyaan. Sekar ingin tahu nih dari sudut pandang Ibu Betty dan juga Pak Ato ya. Apakah sudah ada forum atau mekanisme tripartit di Kota Pekalongan yang aktif berjalan? Boleh diceritakan Ibu Betty terlebih dahulu? Sudah, kita punya LKS tripartit, itu udah di SK-kan wali kota. Gitu. Iya, jadi kita tadi saya sampaikan, tadi Pak Ato udah nyinggung ada LKS tripartit, ada Dewan Pengupahan. Ini 3 unsur ada semua. Ya, dari pemerintah, dari pengusaha yang diwakili oleh Apindo, kemudian dari SPN, dari Serikat Pekerja. Itu ada. Jadi kita sudah ada 2. Yang ini punya, kalau yang Dewan Pengupahan memang kaitannya nanti pada saat penentuan UMK setiap tahun. Ini Dewan Pengupahan kami yang bersidang seperti itu. Nah, kemudian kalau tripartit ini adalah kaitannya tadi hal-hal sosial yang ada antara yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, itu yang kita bahas gitu. Nah, ini seperti tadi kemarin May Day. Nah, May Day itu semacam party atau pesta ya, dengan yang mengadakan alat tripartit seperti itu. Tadi Pak Ato udah cerita ya tentang May Day. Nah, May Day setiap tahun ini ketua panitianya adalah bergantian. Tahun ini dari Serikat Pekerja, tahun kemarin Apindo, seperti itu. Tadi Pak Ato udah menyampaikan, memang ada sharing ya. Kalau kami di pemerintah kota ini menyelenggarakan untuk kaitannya tadi sarapan gratis itu ya dari dana APBD itu ya, seperti itu. Kemudian untuk sarana prasarananya itu kami yang menyediakan. Tetapi untuk yang door prize yang diberikan kepada para peserta ini, kemarin kami melibatkan 300 pekerja ya, 300 pekerja itu di BLK. Itu door prize itu semuanya, hampir semua ya. Pemkot juga kita memberikan door prize utamanya itu dari Pemkot yang menyerahkan kemarin Pak Wali Kota. Tapi lainnya itu adalah kontribusi dari perusahaan di Kota Pekalongan. Jadi dari perusahaan ya kembali lagi ke perusahaan melalui pekerjanya kemarin. Mereka meriah ya Pak Ato ya, gitu. Jadi mereka dengan semangatnya mengikuti May Day itu mendapatkan door prize. Padahal itu door prize itu ya dari perusahaan, ada yang dari perusahaannya sendiri, malah ada yang dapat gitu. Kembali lagi ke pekerjanya begitu. Itu yang terjadi setiap tahun. Jadi itu untuk memperlihatkan bagaimana harmonisnya tripartit yang ada di Kota Pekalongan gitu. Luar biasa, kita harus bersyukur ya Bu ya, di Kota Pekalongan luar biasa kolaborasinya, harmonisnya juga di antara ketiga belah pihak. Karena di tempat-tempat lain juga banyak sekali yang masih mengidam-idamkan seperti di Kota Pekalongan ya Bu ya. Waduh, oke, semoga bisa terus seperti itu, amin. Nah Bu, kalau tadi Pak Ato kan sudah mengungkapkan tantangan terbesar dari pekerja nih Bu, tantangan utama seperti perusahaan yang nakal. Nah kalau dari Bu Betty sendiri nih, tantangan terbesar dalam membangun sinergi antara ketiga pihak ini apa Bu? Tantangan terbesar ini sebenarnya bagi kami dalam hal menyelesaikan perselisihan gitu ya. Yang diutamakan adalah keterbukaan. Itu. Kami sebagai yang di tengah ini dua belah pihak harus terbuka. Pak Ato mengalami sendiri ya. Langsung Pak Ato langsung ketawa. Itu keterbukaan. Itu tantangan terbesar kami. Kami komunikasi dulu dengan perusahaan bagaimana, dengan pekerja bagaimana yang berselisih. Ini baru kami pertemukan begitu. Nah, kalau pada saat kita setengah kamar biasanya ya terbukalah perusahaan. Nah, pada waktu kita setengah kamar dengan bekerja, pekerjanya terbuka. Kalau udah seperti ini, itu kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan. Seperti itu. Dan alhamdulillah tadi Pak Ato bilang, ya dengan komunikasi yang baik sebenarnya. Ya, mungkin kalau terjadi perselisihan dan sampai ke Dinprinagker itu hanya masalah komunikasi sebenarnya. Begitu. Hanya masalah komunikasi. Karena semua yang masuk masalah ke Dinprinagker itu syarat kami harus diselesaikan dulu melalui bipartitnya. Jadi kalau kami mengupayakan persoalan itu diselesaikan dululah secara bipartit antara perusahaan dengan pekerja.
Jangan nggak usah sampai ke Dismenaker, begitu loh Pak. Ya, Pak Atok begitu ya Pak. Gitu. Kami mengupayakan itu syaratnya. Jadi kalau ada perselisihan di sebuah perusahaan, kemudian mengajukan kami minta fasilitasi mediasi, kita lihat dulu kronologisnya. Kalau mereka belum mengadakan bipartit, ya, musyawarah antara dua belah pihak, itu kami tolak. Harus dengan bipartit dulu, diselesaikan dulu, dan itu harus dengan bukti notulen, kemudian daftar hadir, berita acara, itu harus dilampirkan di surat permohonan. Ya, kalau memang belum ada sepakat, ya itu disebutkan tidak ada sepakat. Gitu. Kalau memang sudah ada bukti, sudah dibicarakan secara bipartit, baru kami fasilitasi, kami mediasi gitu. Ya alhamdulillah tadi sampaikan Pak Atok di 2024 ini kita berhasil ya dengan perjanjian bersama begitu antara perusahaan juga pekerja begitu. Bang cukup PR ya Bu kalau dua pihak saling kenceng-kencengan gitu ya. Aduh. Tapi itu tantangan betul buat kami. Tantangannya. Mana kami komunikasi kedua belah pihak begitu. Kadang ada yang saling enggak ini. Aduh, itu PR-nya ya. Oke, sekarang mau ke Pak Atok lagi nih Pak. Apa harapan para pekerja nih Pak terhadap peran pemerintah dalam menghadapi era digital dan industri? Ya. Menurut kami harapan dari para pekerja atau buruh kalau menyangkut masalah era digitalisasi, sekarang mesin-mesin juga modern, pakainya komputerisasi. Jadi perlu ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM tenaga kerja. Artinya sekarang contoh mesin tenun aja ya. Mesin tenun itu yang dulu pakai yang model shuttle ceng, kopceng, ini pakainya kan tombol. Sekarang yang pakai AJL ini komputernya pakai komputer jalanan. Kalau nggak tahu kan nggak bisa. Otomatis EDM-nya harus lebih tinggi dari operator-operator sebelumnya. Makanya tantangannya ya sekarang harus minimal SMA lah, tahu kalau operator. Kalau dulu kan SD, SMP nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang harus SDM-nya lebih tinggi. Nah, menurut kami yang untuk menyikapi dari lulusan SD, SMP ini harus ada pelatihan tadi peningkatan SDM. Bagaimana mengoperasikan mesin-mesin yang modern zaman sekarang ini, biar tahu lah, sehingga terjun di lapangan ini sudah ada bekal. Itu menurut kami itu tantangannya. Kemudian juga pelatihan-pelatihan juga diberikan banyak ya lewat BLK ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah peningkatan SDM para buruh di Kota Pekalongan. Baik, bagaimana Ibu Betty menjawab harapan dari Pak Atok untuk adanya pelatihan terkait komputerisasi ya? Ya, begini, ini masukan yang baik Pak Atok ya untuk kami, itu untuk lebih meningkatkan pelayanan kami, khususnya untuk peningkatan kapasitas pekerja ya, pekerja di perusahaan. Kami ini baru tadi pagi ini kami berdiskusi dengan instruktur BLK, khususnya yang tingkat madya. Ini akan kita tingkatkan keberdayaannya dengan berkomunikasi nanti ke perusahaan-perusahaan di Kota Pekalongan. Apabila tadi mungkin perlu ada peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kompetensi mereka, nanti akan ada kontribusi dari instruktur yang ada di BLK, yang madya, yang tingkat madya, karena dia bertugasnya bisa eksternal di luar Pemda, jadi dia bisa melatih eksternal ke perusahaan-perusahaan, itu bisa gitu. Ini baru tadi pagi kita diskusi dengan instruktur, mudah-mudahan ini bisa terlaksana Pak Atok gitu ya. Mungkin bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi yang ada di instruktur kami, mudah-mudahan bisa bisa terlaksana apa yang disampaikan Pak Atok tadi begitu. Kalau untuk BLK sendiri pelatihan kerja itu setiap berapa bulan sekali Bu atau 1 tahun sekali? Itu sebenarnya tergantung pendanaan ya. Kalau BLK itu ada 2 sumber pendanaan. Yang pertama itu dari kementerian gitu ya. Kalau dibilangnya kita APBN gitu ya.
Kemudian yang kedua dari APBD. Kalau APBD itu bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT seperti itu. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu imbang antara APBN dan APBD. Ya, jadi kalau dibilang dulu yang tahun kemarin ya 2024 ya, ini hampir setiap bulan ya sampai akhir tahun ini full BLK. Tetapi ini di tahun 2025 memang ada penurunan jumlah paket utamanya dari APBN dengan adanya kemarin ya sudah pasti tahulah isu efisiensi ya, yang biasanya kita dapat 10-11 paket, ini hanya 4 paket tahun ini. Jadi kemarin awal tahun itu sudah rampung ya 4 paket. Nah, ini nanti di awal Juni, di Juni ini kita mulai dari BLK melakukan pelatihan dengan menggunakan dana APBD, dana DBHCHT tadi. Begitu. Cukup signifikan ya Bu penurunannya dari 11 paket tiba-tiba menjadi 4 seperti paket. Itu ya. Tapi ya alhamdulillah DBHCHT tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh efisiensi, jadinya masih jalan. Alhamdulillah begitu. Masih ada yang support ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, sekarang mau tahu nih Bu, visi Dinprinaker dalam 5 tahun ke depan Bu dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja apa Ibu? Bicara kualitas, otomatis peningkatan kapasitas SDM ya, peningkatan kapasitas SDM berarti juga instrukturnya juga pesertanya. Ini 5 tahun ke depan akan terus kita tingkatkan untuk peningkatan kualitas SDM gitu ya, baik dari instruktur maupun pesertanya. Kalau sehingga jumlahnya pun harapan kami paketnya juga bisa bertambah. Di 5 tahun ke depan dengan catatan kalau pembiayaan dengan sumber dananya juga masih ada ya, kita tetap nih selama 5 tahun untuk peningkatan SDM ya gitu ya. SDM calon pekerja. Calon pekerja itu artinya masyarakat di usia kerja. Itu kan syarat yang untuk ikut pelatihan kerja itu. Nah, kemudian sehingga kami untuk peningkatan SDM ini harapannya juga kami ingin mereka pun bisa ditangkap oleh perusahaan-perusahaan ya, sehingga mereka pun bisa bekerja gitu ya, sehingga goals terakhir itu untuk pemerintah kota ini dapat menurunkan angka pengangguran. Itu sebenarnya yang terakhir, tujuan terakhir. Kemudian tadi untuk menciptakan perusahaan itu yang sehat, kuat, itu kami juga punya keinginan 5 tahun sampai ya dari 5 tahun ke depan juga ya. Ini adalah untuk menciptakan hubungan industrial tadi yang harmonis ya, dari perusahaannya ya, dari pemberi kerja, pekerjanya. Ini utamanya itu, dan pemerintah ini sebagai di tengah-tengah. Harapannya ini terjadi hubungan industrial yang selalu harmonis. Ya, yang adil begitu. Sehingga apa? Jika ini terwujud, maka produktivitas perusahaan pun akan naik. Kalau produktivitas naik, otomatis kesehatan perusahaan pun akan naik. Nah, ini juga akan meningkatkan kesejahteraan baik pekerjanya maupun yang pemberi kerja, kan begitu. Jadi saling timbal balik. Begitu, ya. Baik, terima kasih Ibu Betty. Oke, ada satu pertanyaan terakhir Ibu, lebih ke pesan ya mungkin untuk masyarakat. Sekarang ingin mungkin Bapak Ato dan juga Ibu Betty memberikan pesan singkat untuk masyarakat dan dunia kerja khususnya dalam semangat merajut kebersamaan. Monggo Bapak Ato terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Yang pertama kami menyampaikan kepada masyarakat semuanya, pelaku usaha. Yang pertama adalah jalin komunikasi yang baik antar pengusaha dan pekerja. Itu kunci pertama. Yang kedua, mari kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik melaksanakan hak dan kewajiban sesuai aturan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semuanya, baik buruhnya maupun pengusahanya melaksanakan semua aturan yang ada, insya Allah sejahtera semuanya. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ato. Monggo Ibu Betty, ada pesan singkat untuk masyarakat. Ya, sebenarnya tadi sudah saya ulang-ulang ya. Mari kita ciptakan bersama hubungan industrial yang harmonis. Itu aja. Yang adil. Ini aja. Itu kuncinya. Nah, karena ini memicu produktivitas seperti itu.
Dan juga komunikasi yang baik ya Bu. Ya Yang tadi terutama Pak ya, Bu, Ato, ya. saya tinggal nambah Pak Ato aja tadi. Oke, terima kasih Bapak Ato dan juga Ibu Betty sudah sharing di Expose kali ini. Pokoknya sukses selalu untuk SPN dan juga pemerintah Dinperinaker khususnya, dan juga para pekerja dan pengusaha yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Amin. Terima kasih juga pemirsa sudah setia untuk menemani Expose di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Expose hanya di Batik TV. Dalam program Expose lebih dekat, lebih santai. Saya Sekar pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.